Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Pada siang hari ini Bapak akan melanjutkan materi mobile programmingnya dengan sebentar cek. Dengan materi interface. Kemarin kita terakhir bicara tentang inheritance ya, pewarisan. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang interface. Jadi interface ini adalah sebuah kelas yang isinya ada metode juga ya, ada variabel atau atribut, ada metode, ada atribut. Tapi ada metode yang istilahnya belum sempurna ya. Jadi di dalam interface itu, kelas interface itu ada metode yang hanya dideklarasikan saja, tapi belum ada belum ada langkah-langkahnya. Ya, jadi misalnya hanya dideklarasikan metode, misalnya metode berhitung misalnya seperti itu. Tapi nggak ada di situ 1 tambah 1 atau A plus B kali X, nggak ada. Jadi hanya ditulis metode berhitung seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana penggunanya? Penggunanya adalah pada saat nanti metode ini diwariskan, kelas ini diwariskan, kelas interface ini diwariskan atau digunakan oleh kelas lain, maka kelas lain akan melakukan override ya. Jadi akan melakukan penimpaan metode. Jadi dia akan membuat metode lagi berdasarkan nama metode dari kelas interface-nya. Ini seperti apa? Kita akan coba lihat ya. Jadi kalau di sini contohnya di dalam dokumentasi ini ada kelas example interface ya. Kelas example interface terdiri dari atribut ataupun variabel ya. Namanya myvar, tipenya string. Kemudian ada 2 metode di sini. Pertama metode ABS method. Di sini ABS method tidak ada masih kosongan ya, tidak ada, hanya dideklarasikan saja ya. Ini fungsi yang hanya dideklarasikan saja. Jadi tidak ada langkah-langkahnya. Nah, yang satunya adalah fungsi dengan isi langsung ya. Di sini langsung diisi. Fungsinya fungsi say hello, isinya hello there ya. Lalu penggunaan dari kelas ini adalah semacam ini ya. Jadi misalnya ini tadi, kelas yang atas tadi yang dibicarakan, penggunanya adalah sesederhana ini. Jadi interface im (2) example interface. Jadi tidak extend tapi (2) example interface, terus langsung override var. Dia bisa mengoverride variabel. Jadi bisa menimpa variabel dari induk semangnya ya. Jadi dia myvar-nya itu diganti dengan nilai 25. Kemudian bukan diganti ya, dilengkapi ya. Kalau di atas kan masih hanya integer saja ya. Jadi di example interface itu di kelas interface-nya example interface, myvar itu hanya belum bernilai, hanya ada dideklarasikan. Nah, di sini sudah ditambahkan nilai, itu sebesar 25. Tapi tentu dengan kata-kata override ya di sini. Karena kalau enggak nanti dia hanya nilai ya hanya kosongan kalau nggak dikasih override gini. Dikasih override nilainya 25. Kemudian demikian juga pada ABS method. ABS method di sini kosongan ditambahin dengan happy learning. Setelah itu penggunaannya semacam ini ya. Pada saat entry point itu kita mendeklarasikan sebuah objek ya. Objek yang dia diturunkan dari kelas interface implementation ya. Interface im ini yang mana interface im ini, kelas interface im itu merupakan anak atau turunan dari kelas induk example interface. Nah, di sini objek ini yang tercipta ini akan mengambil metode ataupun yang ada di dalam kelas interface im. Maka langsung saja di sini ya,
mencetak my variable value is, nah ini untuk melihat nilainya, itu $obj.myvar. myvar ini tentu akan tercetak nilai 25 karena myvar di sini sudah bernilai dari kelas induknya interface im yaitu 25. Nah, jadi myvar nanti di sini otomatis 25 is 25 ya. Dolar ini menandakan dia suatu variabel. Kemudian print calling hello titik 2. Nah, ini biasa ya. Calling hello titik 2 maksudnya nyambung di sini objek titik hello. Objek titik hello ini akan mengambil metode atau fungsi hello yang ada di example interface yang isinya adalah hello there, welcome to the tutorialpoint.com. Maka akan keluar nanti semacam itu ya. Kemudian yang terakhir di sini printen, kalau yang di atasnya print message from website ini aman, ini nggak ada yang terkait. Kalau yang bawahnya printen print line object.abs method. abs method dia akan mengambil dari kelas abs method yang ada di example string ya. Ntar di sini abs method di atasnya abs method ya kosong ya. Di sini hanya disampaikan dia dideklarasikan saja ya. Jadi abs method dua string. Jadi nanti di sini nggak ada isinya ya abs method nih, nggak ada isinya kosong. Kadang nggak ngapa-ngapain juga. Maka hasil yang dijalankan dalam program ini adalah pertama my value is 25 tadi ya. Dan keluar nilai 25. Calling hello there ini sama. Terus message from website happy learning sebentar, happy learning. Oh ini ya, abis method tuh isinya happy learning ya. Ternyata udah ada isinya kan happy learning di interface im ini udah ditambahkan nilai happy learning di sini ya. Sehingga ini keluar ya di sini pada saat dia diminta print line object obj.abs method keluarlah nilai cetakan happy learning. Oke ya. Jadi penggunaannya itu. Nah, yang mungkin perlu ada tambahan lagi adalah di dalam Kotlin sama seperti Java dia tidak bisa melakukan multiple inheritance ya. Di Kotlin itu tidak mensupport multiple inheritance. Mungkin kalau di bahasa C ya. Di Java tidak juga ya. Jadi Kotlin itu tidak multiple inheritance tapi ditutupi dengan layanan ada fasilitas kita bisa menggunakan lebih dari satu interface ya. Caranya gimana? Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu interface. Contohnya di sini. Ada kelas interface A, isinya fungsi print ya, print me ya. Interface B, print me2, isinya ini. Lalu untuk implementasinya langsung aja kelas multiple interface. Jadi ini kita lebih dari satu interface. Multiple interface example titik 2 A, B. Nah, ini kalau digunakan langsung kita bisa misalnya membuat satu objek ya, objek dari multiple interface. Nah, kalau obj.printMe dia mengambil metode dari interface A dan kalau printMe itu dia akan mengambil metode dari interface B. Demikian ya hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Method of interface A, I am method from interface B. Oke ya, coba kita jalankan ya. Yang pertama dulu. Ini terpaksanya pakai gini ya, biar cepat. Soalnya kalau langsung di sini live demo bisa sih, tapi lama. Terus Pak ambil web yang lain yang ada compilernya juga ya, kita jalankan. Nah, yang pertama ini ya. Tadi my value is 25, hello there dan terusnya. Website ini happy learning di mana objek ABS method di sini sudah berisi happy learning ya, ABS method. Tadinya kan ABS method itu di dalam kelas interface-nya hanya dideklarasikan saja. Ini kan dideklarasikan, tapi ternyata di
implementasinya sini dia sudah diisi ya, diisi dengan satu metode mencetak tulisan happy learning. Berikutnya adalah yang multiple interface ya. Multiple interface kita lihat. Ini multiple interface kalau kita jalankan maka dia bisa ya, di entry point ini bisa langsung menggunakan dua objek dari kelas interface yang berbeda. Coba kita lihat ya. Menarik sekali ini ya. Nah ini hasilnya ya. Method A of interface A, I'm another method from interface B. Jadi ini yang dari A, ini yang dari B. Oke ya. Bisa lihat nih. Yang A isinya metode interface A, metode B isinya mencetak I'm another method from interface B. Jadi memang terbukti. Oke ya adik-adik ya. Saya rasa untuk pertemuan pertama, sesi pertama cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.